Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar sedulur-sedulur semua? Semoga sehat semuanya ya. Dan damai juga bahagia. Oke. Video kali ini saya coba mengangkat tema yang lumayan cukup berat nih menurut saya nih. Tapi ya, saya rasa mungkin akan banyak teman-teman yang nantinya butuh video ini ya. Butuh pengen belajar ya mengenai masalah tema kali ini ya. Kebetulan saya udah dapat WhatsApp nih. Ayo dong Mas, angkat tema ini. Apa itu temanya? Yaitu adalah twin flame. Jadi twin flame itu bahasa Indonesianya ya, istilah kata mah ikatan jiwa atau ikatan batin antara dua orang manusia yang dipertemukan saling mencintai. Wah, berat ini bahasanya, dah cinta langsung. Wah, ini saya coba mau masuk ke tema ini tuh agak rasanya berat, tapi saya pakai gigi satu ya teman-teman semua. Pelan-pelan kita angkat ya, karena ini lumayan cukup dalam pembahasannya nanti. Kalau misalkan saya buat video ini nggak cukup, nanti tinggal di komen aja bahas bikin part 2-nya atau part 3 gitu ya. Karena ini saya juga saya berani cerita karena saya sendiri ngalamin ya. Saya sendiri mengalami rasa dari twin flame itu gitu kan. Oke, yang pertama saya mau masuk arti twin flame ya. Yang tadi saya bilang itu ikatan batin, ikatan jiwa antara laki-laki dan perempuan, antara energi feminim dan energi maskulin, antara yin dan yang gitu ya. Mungkin teman-teman semua sering dengar ya istilah kata feminim, maskulin, yin yang. Itu di TikTok, di YouTube juga banyak. Kemarin saya juga mengamati perkembangan apa itu twin flame ya. Makanya saya berani untuk ngomong di video ini. Saya berani untuk bikin videonya gitu ya. Jadi ini salah satu ujian yang ya saya akuin gitu. Ini cukup berat gitu ya. Luar biasa ya buat teman-teman semua yang masuk di dalam ujian ini ya. Saya rasa memang saya sendiri ngalamin gitu ya. Ini luar biasa berat ya, cukup berat memang gitu. Bahwa Tuhan atau semesta mempertemukan dua orang yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan. Jadi ini pertemuan yang tidak direncanakan oleh dua manusia ini, antara laki-laki atau perempuan, tapi semestalah yang mempertemukan kedua pasangan ini yang saling mencintai, yang saling melengkapi ya, kayak gini. Simbolnya mungkin kayak gini ya. Kalau tangan tuh, kalau tangan seperti ini. Jadi saling menutupi kekurangan, saling melengkapi gini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, si pasangan ini semesta juga memisahkannya. Jadi akhirnya berjarak nih, saling mencintai tapi berjarak. Pasti teman-teman akan ngerasain ya. Di dalam posisi berjarak ini akan ada keterhubungan yang saling mencintai, akan terpisah ya. Jadi terpisahnya ini pun biasa juga tidak terduga-duga ya. Jadi semesta akan memisahkan kedua pasangan ini. Ya, nanti saya akan juga bahas ya apa tujuannya Tuhan menciptakan saling mencintai lalu dipisahkan ya. Ini kan aduh agak berat ini topiknya nih, tapi kita bikin relax, kita bikin enjoy ya, supaya teman-teman semua nonton ini bisa masuk, meresap ke dalam hati ya video yang saya sampaikan nanti gitu ya. Jadi tadi sudah kita masuk ya bahwa ketika saling mencintai, lalu semesta atau Tuhan memisahkan kedua pasangan ini dengan berbagai cara yang
kita tidak sangka-sangka, entah itu berpisah karena memang kematian, berpisah karena ekonomi yang akhirnya cerai misalkan ya, atau yang masih pacaran ya akhirnya putus dengan cara apapun gitu, misal pindah kerja lah, atau ya beda agama lah, atau beda suku, ras, budaya, pokoknya dengan cara apapun Tuhan itu memisahkan kedua pasangan yang saling mencintai ini. Nah, itu biasanya ada tempo waktunya ya, ada tempo waktunya. Biasa sebelum berpisah, ini kedekatan laki-laki dan perempuan ini seperti yang dirindukan selama ini ya, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Kayak ini loh orang yang selama ini saya tunggu-tunggu gitu kan. Ini sama ya, baik perempuan atau laki-laki pun akan merasakan hal yang sama. Ini loh laki-laki yang saya tunggu selama ini gitu. Atau laki-laki pun sama gitu. Ini loh perempuan yang saya cari selama ini. Nah, disitulah Tuhan tetap akan memisahkan. Nah, memisahkan secara fisik ya, secara fisik. Nah, secara fisik terpisah nih, entah beda kota, beda negara, pokoknya terpisah ya, secara fisik terpisah. Nah, lalu twin flame itu masuknya adalah wilayah batin, wilayah rasa. Jadi rasa itu kan, atau apa namanya, kayak rindu ya, ada kerinduan, jadi jiwa lah, batin, jiwa, kerinduan ya, itu kan wilayah rasa ya. Jadi, jiwa ini kan masuk dalam kategori 5 dimensi ya. Jadi, meskipun orangnya beda kota, beda provinsi, beda negara, tapi ini dua-duanya ini ada ikatan jiwa, ya, yaitulah yang namanya kontak batin ya. Saling mencintai tapi terpisah nih, saling mencintai terpisah, jadi ada kontak batin, seolah-olah saling merindukan. Nah, akan tetapi ketika di masa perpisahan ini, biasanya salah satu atau kedua-duanya ya, salah satu atau kedua-duanya itu sudah berumah tangga. Nah, ini nih kita masuk nih yang agak berat ya. Di salah satu sudah rumah tangga atau bahkan kedua-duanya sudah berumah tangga. Ketika salah satu sudah berumah tangga atau kedua-duanya sudah berumah tangga, tapi kedua orang ini masih saling mencintai. Wah, ini berat banget ya. Ini saya harus digarisbawahi ya untuk teman-teman, kita hati-hati masuk dalam ujian ini, karena banyak ya di luar sana juga orang yang menabrak aturan di dalam ujian ini gitu. Jadi teman-teman di titik ini harus berhati-hati ya, karena sudah berumah tangga, sudah ada ikatan yang sah, sudah ada ikatan yang sakral, yaitu pernikahan resmi gitu ya. Jadi ini titik yang teman-teman atau sedulur semuanya harus hati-hati ya. Ketika saling merindukan, ini tidak boleh melanggar aturan. Kangen boleh, kita mencintai orang wajar, karena memang twin flame itu cinta tanpa syarat, seperti ibu mencintai anaknya. Ini mirip teman untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita sering lihat syair-syair Jalaluddin Rumi, ya itu tuh masuk tuh twin flame. Buat teman-teman nih yang suka nonton TikTok, YouTube, kalau sudah masuk belajar tentang twin flame, pasti akan ada syair-syair Jalaluddin Rumi ya. Itu banyak ya, Romeo and Juliet tuh ada tuh, Rama dan Sinta, itu banyak ya. Teman-teman pasti punya referensi lain yang apa, yang kalau secara algoritmanya itu akan masuk dalam pusaran topik tentang twin flame itu sendiri ya, karena cinta tanpa syarat tersebut lah. Jadi cinta tanpa syarat untuk kita hati-hati bersama ya, tidak melanggar aturan, kita tidak masuk untuk menanam karma keburukan. Jadi kalau sampai teman-teman merusak rumah tangga walaupun saling mencintai, itu ada karmanya juga. Jadi kita jangan sampai menanam karma keburukan ya kan. Kita tanamlah karma yang baik-baik aja gitu kan, biar kita panen karma yang baik gitu, jangan panen karma yang buruk. Jadi kalau misalkan
twin flame kita sudah berumah tangga, jangan sampai kita merusak rumah tangganya. Ya, ibaratnya dibalik aja gitu kan. Kalau kita sudah berumah tangga, gimana mau nggak dirusak rumah tangganya sama twin flame-nya? Itu kan nggak boleh ya. Kita harus tetap mengikuti aturan hidup yang benar ya, yang baik dan benar. Mungkin ada beberapa orang yang menabrak aturan tersebut, tapi saya sarankan untuk teman-teman jangan sampai ya, jangan sampai kita melanggar aturan. Kan? Namanya melanggar aturan itu pasti ada hukuman. Manusia pun kalau salah akan dihukum gitu kan. Apalagi ini wilayah ketuhanan ya, Tuhan yang memberikan rasa, lalu kita melawan hukum alam atau hukum Tuhan, itu sangat bahaya, sangat fatal ya. Jadi teman-teman, ini ketika kita merindukan seseorang ya, kita diuji yang sangat luar biasa ya sama orang yang seolah-olah ya di tahapan itu hanya dialah yang melengkapi hidup saya gitu kan. Ini untuk teman-teman, ya, pasanglah jangkarnya itu. Kalau kapal itu lagi terombang-ambing nih, kan ini kapal nih terombang-ambing sama rasa rindu dengan twin flame yang menggebu-gebu ya, ada kesedihan. Jadi untuk teman-teman pasanglah jangkar, turunkan jangkarnya. Apa itu jangkar? Tenang, ketenangan. Tenang dulu kita. Ini hubungannya dengan Tuhan. Jadi walaupun terombang-ambing kita harus tenang. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, pasti banyak yang tanya. Bisa nggak Mas kalau ikatan jiwa ini diputus? Saya jawab, kalau manusia nih ya, kalau manusia tidak ada yang bisa memutus hubungan twin flame. Saya sendiri ngerasain gitu, bahwa tidak ada manusia yang bisa memutus ikatan twin flame itu. Jadi kenangan kita sama twin flame kita itu seperti kenangan hidup kita yang sudah terekam. Misal gini, kita mengingat hidup kita itu dari anggap kelas 1 SD ya, kelas 1 SD sampai kita hidup sekarang, itu kan kita pasti masih mengingat ya, masa-masa kecil kita pernah main layangan, atau kita pernah main sepeda, jatuh, nyungsep, lalu ada luka, itu kan kita masih mengingat ya, kita masih mengingat kenangan-kenangan masa kecil kita. Ya itu pun sama gitu, twin flame juga nggak bakal hilang dari memori kita. Kenangannya itu ya nggak bakal hilang. Yang saya rubah, yang saya pengen ajak teman-teman rubah adalah rasanya gitu. Kalau kita tidak belajar dari ujian ini, memang ini berat banget rasanya gitu, luar biasa ini. Datang bisa sebelum tidur, mau tidur ya, hampir 24 jam ya, hanya mata merem aja mungkin nggak inget twin flame, atau mungkin bisa bahkan banyak juga gitu teman-teman yang didatengin lewat mimpi. Ini luar biasa ujiannya ya. Kalau bilang dahsyat ya lumayan dahsyat sih. Saya sendiri ngerasain gitu. Tapi saya pengen ngajak teman, kita tidak menolaknya untuk tidak rindu gitu ya, misalkan. Kita tidak menolaknya untuk seolah-olah twin flame itu sedang kangen nggak ya sama saya gitu. Kok saya dihantui dia terus gitu. Saya sendiri pernah ngerasain gitu ya. Jadi saya ngajak teman-teman untuk rasa kita aja yang dirubah gitu. Jadi Tuhan mengasih rasa cinta itu. Kan kita tidak bisa ya melawan bahwa kita mencintai orang itu ya. Yang menghadirkan rasa kita mencintai twin flame itu kan Tuhan gitu ya. Ini ada kaitannya dengan segitiga ya. Segitiga itu ya Tuhan ya, Tuhan itu kan sang dalang ya. Kita ya wayangnya gitu. Kita coba. Jadi ini kalau masuk saya perumpamaan segitiga ini ya. Jadi Tuhan ya, kitalah ya sang wayangnya gitu, laki-laki perempuan, feminin maskulin, yin yang gitu. Jadi kita tidak bisa melawan Tuhan gitu, kita ikutin aja alurnya, kita ikutin aja ritmenya ujian twin flame ini ya. Karena ini kan benar-benar, mungkin kalau teman-teman bilang cinta mati gitu, cinta tanpa syarat sebenarnya, cinta tanpa syarat ya, kita mencintai gitu.
Jadi ujian ini adalah untuk apa teman-teman? Ujian ini adalah untuk kenaikan level kita menuju Tuhan, kenaikan level kita menuju lebih dekat lagi dengan Tuhan, sampai akhirnya ya kita sudah bersama Tuhan itu sendiri. Jadi kita union bahasanya ya, kita union dengan Tuhan kita. Jadi yang tadi saya bahas 3 dimensi, kita terpisah, tapi seolah-olah 5 dimensi kita seperti selalu terhubung dengan twin flame kita ya. Tapi kita tetap hidup di dunia, jangan menabrak aturan, merusak rumah tangga orang. Tapi biasanya teman-teman, hampir saya amati rata-rata sudah berumah tangga, atau dua-duanya bahkan ya, sudah berumah tangga tapi rasa saling kangennya ada. Nah inilah masalah yang cukup berat menurut saya. Tapi saya tetap selalu himbau ya dalam video ini untuk teman-teman tidak melanggar aturan tersebut ya. Kita jangan sampai menanam keburukan di ujian twin flame ini, ujian ikatan jiwa yang saling mencintai ini. Jadi terus harus gimana ya mas? Kita harus terima aja, tidak bisa ditolak, tidak bisa kita mengusir tali etrik ikatan jiwa ini. Tali etrik ini nggak bisa manusia nggak bisa memutus tali etrik. Jadi, hanya pertolongan Tuhanlah yang bisa memutus tali etrik. Jadi, tali etrik yang saya bahas ini adalah wilayah rasa. Di rasa kita seiring waktu berjalan akan damai lagi, kita akan tenang lagi. Nah disitulah baru hikmahnya akan banyak sekali teman-teman. Hikmahnya kita mencari pelajaran yang tersembunyi dari ujian yang luar biasa ini ya, tentang twin flame. Oh ternyata twin flame ini cara Tuhan untuk membuat kita naik level. Naik level apa? Naik level untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan nantinya menyatu dengan Tuhan. Jadi harus gimana dong ya mas kalau misalkan sudah berkeluarga atau salah satu belum berkeluarga, kita bisa mendoakannya. Jadi inilah yang orang sebut telepati. Telepati itu sama tuh. Ini kaitannya ya 5 dimensi ya. Kita ngomongin orang si A ini gak kerasa sedang diomongin, karena ini kan wilayah jiwa ya. Di wilayah jiwa ya tidak terbatas ruang dan waktu gitu kan. Jadi akan saling kerasa dua-duanya ini meskipun sudah berumah tangga. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tidak menolaknya, atau bahasa apanya, melawan. Kalau kita menolak, kalau kita berontak, itu kita akan lebih sakit lagi, kita akan lebih menderita lagi, rasa kangennya, rasa rindunya. Itulah untuk teman-teman, kita terima aja gitu. Misal saya kasih contoh saya aja ya, biar enak gitu. Misal saya tiba-tiba kangen, ya udah kita doain aja. Kita doain semoga mantan kita lah istilahnya, atau mantan-mantan yang lain pun boleh kita mendoakan orang-orang di masa lalu. Semoga bisa bahagia gitu. Jadi gini, jadi kan tadi yang saya gambarin ya, ujian kenaikan level gitu. Ketika kita jaga rasa, perlahan waktu kita bisa selesai dengan ujian twin flame, maka kita akan tenang, menjalani hidup kita akan damai. Nah, ketika kita naik bahagia, maka twin flame kita itu secara otomatis dia akan ikut naik, akan bahagia. Memang yang saya banyak lihat berita juga ya, bahwa energinya twin flame ini tarik menarik. Jadi ada runner, ada catcher ya. Jadi ada yang lari menjauh, ada yang lari mengejar ya. Nah ini terjadi di dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada satu sisi si maskulin ini mengejar si feminin, atau laki-laki mengejar perempuan. Ada di satu waktu ini perempuan yang mengejar laki-laki, laki-lakinya yang menjauh gitu. Jadi saling tarik menarik inilah yang disebut terombang-ambing rasa ya, ini energi yang saling menarik, feminin maskulin ya, seperti itu. Nah ketika kita
ketika kita lagi diam ya, misalkan saya lagi berumah tangga, si twin flame kita kangen kita akan ngerasain bahwa twin flame kita sedang kangen sama kita. Oke, jadi teman-teman terima aja rasa itu. Oh, si A lagi kangen saya. Ya udah, kita terima. Silahkan datang. Saya coba ya untuk praktekin teman-teman. Misal datang nih, si A datang, si twin flame kita atau mantan kita ya. Si A datang. Jadi kita seperti ngomong dengan diri sendiri ya. Batin kita diskusi gitu ya. Oh iya, silahkan datang, ada apa, mungkin lagi rindu, ya kita terima aja. Inilah, kita masukin cinta kasih kita, itulah cinta tanpa syarat. Oke, kita saling mendoakan, disitulah saling masukkan energi kebahagiaan, saling mengasih vibrasi yang bahagia itu. Jangan kita melawannya atau makin melekat ya, karena ini pun satu kemelekatan ya, di kemelekatan saling mencintai gitu. Apakah kita akan lebih mencintai makhluk, melupakan Tuhan, atau kita mencintai Tuhan daripada makhluk? Nah, ini nih apa namanya, kata-kata yang harus digarisbawahi ya. Apakah kita lebih mencintai twin flame kita daripada Tuhan kita? Coba kita tarik lagi. Siapa yang menciptakan kita? Kita ada karena siapa? Karena Tuhan kan, Sang Maha Hidup itu kan. Rasa kita yang munculin siapa? Tuhan kan. Jadi ini skenario siapa ya? Skenario Tuhan kan. Jadi kita kan hanya wayang, kita hanya menikmati ya. Disitulah kita butuh penerimaan dan keberserahan dengan Tuhan kita. Gitu teman-teman. Jadi kita akan menikmati waktu. Wah, ini pun untuk selesai kita dalam ujian twin flame pun bukan sehari 2 hari ya. Ini akan cukup memakan waktu ya. Biasanya setelah kita pisah ya, setelah kita pisah dengan twin flame kita tuh ada yang 2 tahun baru saling mengingat dengan rindu yang luar biasa ya. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun baru saling merindukan ya, masing-masing yang menggebu-gebu gitu. Nah inilah, dia akan terkuak, akan terungkap gitu, rasa yang dulu pernah ada gitu. Jadi saya pernah baca ya dari tahun lalu tuh bahwa kita masuk di zaman pembayaran karma. Kita masuk di zaman yang mengungkap sebuah fakta yang selama ini tersembunyi. Ya, salah satunya itu twin flame, bagian dari itu. Gitu. Jadi kalau yang saya sering dengar ya, kayak tahun ini adalah tahun pembayaran karma. Kalau kita punya karmanya baik, maka kita akan panen kebaikan. Gitu. Kalau kita punya karma buruk, maka kita harus menerima panen keburukan itu gitu. Nah, twin flame pun kan memori masa lalu ya, itu pun akan akhirnya mencuap jadi ujian untuk kita ya. Kira-kira hampir semua orang nggak mas? Saya nggak tahu ya, apakah semua orang akan masuk dalam fase ujian ini. Mungkin nggak semuanya ya. Mungkin nggak semua orang akan masuk di twin flame. Tapi banyak sekarang, banyak orang yang masuk dalam twin flame tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya bersyukur ya. Saya bisa katakan ketika kita melewati fase twin flame ini, kita harus banyak bersyukur gitu. Karena ini pilihan. Nggak semua orang diuji dengan twin flame, tapi banyak juga gitu. Nggak semua orang diuji masalah twin flame gitu kan. Tapi banyak juga yang diuji di ujian twin flame ini, ikatan jiwa ini gitu ya. Jadi tadi sampai kita bersyukur ya bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memilih saya diuji dalam cinta tanpa syarat dengan
sama makhluknya, bahwa cinta tanpa syarat ini kita pun harus dipecah lagi ya. Oh, iya, Tuhan itu mencintai kita juga tanpa syarat. Ya, kita harus belajar seperti itu ya. Bukan harus saya dapatkan gitu. Atau pokoknya apapun saya akan korbankan, yang penting dia jadi milikku gitu. Nah, inilah yang harus kita pelajari ya, kita harus udar ya. Jadi ini gambaran-gambaran yang saya bisa udarkan. Mungkin sebenarnya ini masih banyak sih yang belum saya angkat gitu. Tapi saya coba batasin waktu dulu ya. Mungkin kalau masih pengen lebih dalam lagi, nanti bikin video lagi mungkin ya. Atau mungkin boleh teman-teman nanti bertanya ya, akan saya coba jawab. Karena gini, kenapa saya harus bikin video ini? Karena gini, kita atau saya nih ibaratnya, saya punya episode hidup yang pernah saya lewati gitu. Ibaratnya Google Map ya, barangkali teman-teman pun melewati jalan yang sama yang saya lewatin. Nah, itu kan bisa tuh akhirnya matching ya, akhirnya bisa berbagi cerita gitu. Bukan saling menggurui, bukan, kita berbagi cerita. Kayak misalkan saya dari Jakarta mau ke Surabaya kan pakai Google Map kan, itu ibaratnya jalurnya Twin Flame tuh, jalur Twin Flame ya. Nah, barangkali teman-teman dalam ujian itu kan bisa coba lihat, Mas, coba dong lihat peta hidupnya gitu kan, mungkin ada kesamaan nggak, apa sih halangannya atau rintangannya gitu, apa yang harus saya hindari dalam ujian ini gitu, untuk menuju Surabaya gitu, untuk menuju kita bisa lulus dalam ujian Twin Flame ini gitu. Biar saya menikmati walaupun ada kesedihan, kerinduan, tangis, air mata dan lain-lain ya. Yang terutama ini untuk perempuan ya, karena perempuan ini ya yang paling sensitif. Tapi dalam Twin Flame sendiri pun energi feminin maskulin akan berbolak-balik ya. Kadang kan laki-laki juga yang lagi feminin, yang lagi bersedih. Kadang perempuannya yang lagi naik energinya, itu energi maskulinnya, perempuannya lagi up, laki-laki down. Jadi kadang dibalik, laki-laki yang memenuhi maskulin, si perempuan ini yang lagi down gitu. Nah, ini akan terbolak-balik, saling mengejar gini. Nah, ini kan batin kita diombang-ambingnya. Itulah seperti kapal, kita raga seperti kapal, rasanya kita seperti kapal diombang-ambing ya. Turunkanlah jangkar kita, itu kita harus tenang dan terhubung dengan Tuhan. Caranya gimana, Masa? Caranya ya kita meditasi bisa, atau ibadah, kita menenangkan. Pokoknya harus tenang lah, grounding mungkin. Yang punya rezeki jalan-jalan, traveling, boleh itu. Kita menyibukkan diri dulu, karena ini hantamannya Twin Flame ini memang luar biasa banget. Saya akuin ini luar biasa banget. Makanya saya pengen membuka video mengenai topik Twin Flame ini supaya teman-teman belajar ya. Jadi bikinlah kesibukan, dengarkan musik yang mungkin teman-teman bisa enjoy, bahagia gitu. Sama jangan dilawan. Semakin dilawan semakin sakit. Semakin dilawan semakin menderita. Ini karena babnya bab rasa. Ini ibarat kata semakin menjauh semakin ngejarnya kencang gitu kan. Semakin lari semakin kencang juga kejarannya gitu kan. Jadi ya kita terima aja gitu, ya udah gitu. Tapi kita tetap menyadari ya, kita sedang dalam aktivitas, misal lagi ngerawat anak, ibu, atau lagi ngajar lah mungkin, lagi bekerja, lagi berbisnis, berdagang dan lain-lainnya. Kita terima tanpa memberi atensi yang berlebihan. Kita terima datangnya Twin Flame itu di dalam jiwa kita tanpa kita memberi atensi berlebihan. Kita hanya menyadari aja, oh datang, silahkan ya, itu seperti itu bisa mengobati. Di video ini saya pengen teman-teman untuk kita meminimalisir penderitaan tersebut, mengurangi rasa sakit Twin Flame itu. Karena ini kan yang gimana kan, orang saling mencintai agak sulit kan dibahasakan rasanya gimana gitu kan.
kayak di dunia ini kan ada miliaran orang gitu, kenapa hati saya selalu terikat dengan dia gitu kan, bagaimana cara memutusnya, ini kan seru banget nih kalau dibahas ya, akan aduh kepedihannya. Nah itulah saya coba ajak teman-teman di dalam video ini untuk kita perlahan membuang kesedihan itu. Mas, tapi saya nggak bisa nangis nih di dalam ujian ini ya. Kalau mau nangis ya nangis aja gitu. Ini lebih sensitif pada perempuan ya. Perempuan nangis aja gitu. Kenapa? Karena nangis itu proses pembersihan bola mata kita. Jadi, nangis itu bagus, jangan ditahan. Kalau ditahan itu apa ya? Dada kita tuh makin sesak gitu. Jadi kalau nangis tumpahin aja gitu. Jangan ditahan-tahan, tapi ya harus kita ini ya, masuk ke dalam kamar gitu ya, kunci, kita luapkan tangis itu, keluarkan air mata itu. Nah setelah nangis kan kita agak rileks, plong gitu kan, namanya energi, bisa apa tadi, kerinduan ya, kerinduan, kangen, udah kita tumpahkan dalam air mata, kan kita jadinya plong gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang suka kopi, habis itu bikin kopi lah, bikin teh gitu. Kalau laki-laki mungkin ngopi, ngerokok gitu ya, kita tenangin lagi. Tapi kalau perempuan ya coba kesukaannya apa, intinya tenang dulu. Ya mungkin punya uang jalan-jalan ke mall gitu ya, terserah gitu. Yang penting rasanya ikatan itu supaya tidak berlarut-larut. Kesedihan ya, saya sendiri pernah kok ngerasain. Itu sedih luar biasa ya, kayak saya sendiri ngerasa kok, perasaan manusia di bumi ini kan ada miliaran manusia gitu, kenapa kita kok hanya tertuju dengan dia gitu kan. Itu kan sebuah rasa yang dor gitu ya. Kita harus bisa menenangkan ombak kehidupan ini, ombak ujian twin flame ini gitu ya. Jadi setelah kita menenangkan diri, ya itulah, jangan dilawan ke depannya, kita terima saja kehadiran twin flame itu. Tapi jadi kita menjalani kehidupan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita bisa perlahan menikmati ketidaksatuan twin flame. Tapi kita yakin ini adalah ujian untuk kita lebih mencintai Tuhan kita. Lalu mungkin ada pertanyaannya, Mas, apakah nanti union? Yaitu Tuhan dan semesta lah yang menskenariokan. Saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi tugas kita adalah menjaga rasa kita supaya bahagia gitu. Kira-kira berapa lama ya, Mas, dalam ujian ini? Nah ini tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak belajar, maka kita akan bolak-balik diuji. Kan kita belum lulus, maka akan diuji terus kan. Tapi kalau kita sudah lulus, maka kita akan naik level. Ya seperti ujian sekolah lah ya. Kalau kita lulus SMP kan ujian kita naik SMA gitu ya. Kalau kita nggak lulus ya kan akan di situ terus, akan dihantui rasa itu terus. Nah, jadi saya ngajak teman-teman ya untuk kita belajar bareng ya supaya kita lulus dalam ujian ini. Kita baca map hidup kita ya supaya kita tidak tidak salah arah ya. Kita tetap lurus menuju Tuhan kita gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Saya cukupkan dulu video kali ini ya, karena udah lumayan nih, udah setengah jam lebih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang dalam ujian twin flame ini bisa cepat selesai, bisa cepat berdamai lagi, menikmati hidup yang lebih enjoy dan bahagia gitu ya. Bisa cepat terselesaikan lah, kita menikmati hidup lagi ya. Yang endingnya nanti mau satu atap atau beda atap, mau akhirnya berumah tangga atau tidak berumah tangga, kita saling mendoakan kebahagiaan. Jadi kan kalau kita mendoakan kebahagiaan, yakinlah bahwa orang tersebut juga akan mendoakan kita kebahagiaan. Doa baik akan bertemu doa baik. Jangan sampai teman-teman mendoakan yang tidak baik pada twin flame kita, pada mantan kita gitu. Karena ini pun, karena kita kan semua manusia sama gitu ya. Kita diciptakan ya untuk berbagi cinta kasih. Kita diciptakan untuk
saling mencintai tanpa syarat ya. Sebenarnya ada topik bahasan lagi ya, cinta onyet gitu ya, cinta puber ya, cinta apa sih namanya? Kalau yang itu tuh bucin ya bahasanya, cinta onyet, cinta bucin. Nah, twin flame ini kategori terakhir, cinta tanpa syarat. Makanya ini ujiannya luar biasa dahsyat ya. Pasti teman-teman ketika masuk dalam ujian ini berarti mentalnya udah siap. Tuhan udah tahu mental teman-teman udah siap, makanya diuji. Jadi jangan takut, kita saling belajar ya untuk kita mencoba mengudar masalah-masalah ini, mengudar masalah yang berat dirasa ini kan. Seolah olahraga biasa tapi rasa dibantai habis-habisan ya. Saya ngajak teman-teman untuk kita merenung, untuk kita diam, kita meditasi, kita mencari hikmah apa di balik ujian ini untuk kita lebih dekat dengan Tuhan kita agar kita cepat selesai. Oke, teman-teman. Nah, ini udah dari tadi saya mau mengudahkan tapi masih karena ini bahasanya memang bakal meluas, akan meluas gitu ya, akan meluas banyak gitu. Akan lebih dalam lagi maksudnya gitu. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa tanya-tanya di komentar. Kalau mau dibuatkan lagi ya komentar aja di video ini, nanti akan kita bahas supaya kita sama-sama bisa keluar dari masalah ini. Oke, salam lancar jaya, lancar semua masalahnya, jaya hidupnya. Kita lancar menyelesaikan masalah dan kita jaya, sehat, bahagia. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk sedulur-sedulur semua. Salam sehat, damai dan bahagia. Mohon maaf bila saya masih ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah kalimat. Saya mohon maaf karena saya pun masih sama-sama belajar seperti teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat